Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai persidangan. Persidangan perkara nomor 130 garis miring PU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan pemohon yang hadir. Terima kasih Yang Mulia atas perkenan Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Hadir hari ini kami sebagai kuasa hukum dari para pemohon, saya sendiri Muhammad Juni SMH, Zulhaina Tarmas SH, Faisal Lubis SH, Jasmine Nadia SMH, Effendi Kasim SMH, M. Zikirullah SH, dan M. Haikal Fizuni SH. Hadir juga para pemohon dari prinsipal, pertama Dr. Mahesa dari Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Sukman Tulus, Profesor Ilham Utama Marsis, Dr. Budiman, Dr. Hadi Wijaya, dan berikut dari PDGI, Dr. Gigi Khairul Anam, Dr. Gigi Leni Dahliana, Dr. Gigi Susi Rahmadiani, dan Rianto. Kemudian dari Ikatan Bidan Indonesia, Ketua Umum Dr. Adi Jubaidah, Ibu Nuni. Kemudian dari Ikatan Apoteker Indonesia, Bapak Novendri, dan Ibu Heru Widiawati dari Ikatan Bidan Indonesia. Dari PPNI hadir lewat Zoom, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, dari pemerintah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Yang Mulia Hakim Agung, perkenankan saya membacakan daftar dari yang hadir dari pemerintah. Dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ada Pak H. Andri Amus, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan, Ibu Erni Haris dari Koordinator Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesra. Dari Kementerian Kesehatan, saya sendiri Kunta Wibawa, Sekretaris Jenderal, Pak Sundoyo dari Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan, Ibu Indah Febrianti dari Kepala Biro Hukum. Kemudian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ada Bapak Ahmad Muzaffar dari Biro Hukum. Kemudian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ada Pak Sutrisno Wibowo, Analis Hukum Muda, dan Pak Muhammad Rizal Laksana, Analis Hukum Muda. Dari Kementerian Dalam Negeri, ada Bu Putih Dwi Jayanti, Analis Permasalahan Hukum. Demikian Pak Ketua. Baik, kami Hakim Konstitusi, Bapak, bukan Hakim Agung nanti. Mohon maaf, Pak. Baik, dari pihak terkait PDSI, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Hadir prinsipal, Ketua Umum PDSI, Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Jajang Edi Priyatno, Sekretaris Umum PDSI, Dr. Ervan Gustiawan Swanto, SHMK. Dari kuasa hukum, Prof. Andi Muhammad Asrun, Muhammad Jodi SHMA, saya sendiri Mukhlis Muhammad Modudi. Terima kasih Yang Mulia. Baik, bukan Pak Asrun yang memperkenalkan tadi, seniornya. P2 KPK. Baik, terima kasih Yang Mulia.
Dari kami hadir kuasa hukum, saya sendiri dengan Merlina dan Ibu Ai Latifah Fardia. Untuk surat kuasa telah kami sampaikan ke bagian penerimaan permohonan pada hari Jumat lalu yang mulia tanggal 19 Januari. Kemudian hadir juga dari pemerhati Dr. Judil Justam, Heri, kemudian Dr. Trevino, kemudian Dr. Nugroho. Demikian yang mulia, terima kasih. Kemudian dari pemberi keterangan tidak langsung atau pihak terkait tidak langsung pemberi keterangan maksudnya PDSKJI, KDI dan PDUI hadir melalui online ya. Baik, hari ini atau agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan ahli dari pemohon Profesor Dr. HM Laica Marzuki SH hadir melalui online, kemudian Prof. Susi Dwi Harisanti belum terkonfirmasi apakah bisa tersambung. Segera menyusul yang mulia karena sedang ada ujian. Kemudian Profesor Dr. Jureman Shah Johan hadir langsung. Prof berkenan maju untuk mengucapkan sumpah sekaligus dengan Prof Laica. Ada rohaniawannya, Prof? Baik, Prof Laica berkenan berdiri, Prof? Bisa dimundurkan kameranya ya dari Prof Laica supaya nampak. Baik, mohon perkenan. Prof Susi belum bisa tersambung ya? Bagian IT? Menyusul ya? Baik, kalau begitu mengucapkan sumpah untuk dua ahli dulu. Mohon perkenan Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur untuk membantu lapas sumpahnya. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Profesor Dr. HM Laica Marzuki SH, Profesor Dr. Haji Joher Mansyah Johan MA, ikuti saya mengucapkan lafaz sumpah yang saya tuntunkan menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Baik, terima kasih. Kembali ke tempat. Prof Laica. Pak Joni, siapa dulu yang akan didengar? Izin Yang Mulia, mohon berkenan yang pertama sesuai nomor 1 Profesor Dr. Laica Marzuki dan setelah itu Prof. Juher Mansyah. Terima kasih Yang Mulia. Silakan Prof Laica. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mulia, Advokat Joni Sarjana Hukum, kuasa para pemohon menanyakan bagaimana akibat hukum rechtsgevolg manakala pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah DPD dalam proses pembentukannya. Yang mulia, ahli Profesor Dr. HM Laica Marzuki Sarjana Hukum mengemukakan jawaban
serta tanggapan sebagai berikut. Para pemohon dalam perkara ini memohonkan pengujian formal dalam hal pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang dipandang bercacat hukum juridische gebreken berkenaan dengan terjadinya penghambatan partisipasi dalam proses pembentukannya, yakni tidak mengikut sertakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana disyaratkan secara konstitusional menurut Pasal 22D Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Mahkamah yang mulia, hal tersebut menyebabkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan secara administratif rechtelijk menjadikan jabatan publik Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada kedudukan centralized position, pada menjadikan jabatan publik Menteri Kesehatan RI pada kedudukan centralized position. Yang mulia, hal keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah DPD berkaitan dengan otonomi daerah, otoda, hubungan pusat dan daerah, serta antara otonomi daerah. Pasal 22D Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 berbunyi, Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan seterusnya dan seterusnya. Yang mulia, menurut hukum pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah angka 4 merumuskan otonomi daerah otoda adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mulia, tidak dilibatkannya Dewan Perwakilan Daerah DPD dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, maka hal dimaksud bukan saja menafikan otonomi daerah berbasis Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, tetapi pada gilirannya merugikan kedudukan serta kepentingan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang secara populasi tersebar di wilayah Negara Republik Indonesia NKRI. Yang mulia, para pemohon pernah diundang hadir dalam rapat
dengar pendapat RDP Komisi 9, namun hanya dimintakan masukan. Yang mulia, ternyata kelak kedudukan serta kepentingan para pemohon selaku organisasi profesi pelayanan kesehatan dihapus dalam daftar inventaris masalah DIM yang diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang mulia, secara konstitusional, pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah DPD dalam pembahasannya menjadikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan harus dipandang tidak berlaku lagi. De Wet verliest zijn helder. Yang mulia. Sudah ya dari Prof. Baik, dari Prof. Johemansah Johan, silakan di podium. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Wakil Pemerintah dan DPR yang terhormat, pemohon prinsipal dan kuasa pemohon yang terhormat, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Kami sebagai salah seorang ahli otonomi daerah dan juga kebetulan pernah menjadi praktisi ikut terlibat dalam menyusun beberapa undang-undang otonomi daerah atau undang-undang Pemda, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, cukup prihatin dengan merosotnya penghargaan dan penghormatan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Bentuk konkretnya tampak jelas dari dilakukannya penarikan kewenangan atau urusan pemerintahan oleh pusat yang sebelumnya telah diimbahkan kepada pemerintah daerah, dan itu telah terjadi dengan cukup intensif 5 tahun belakangan ini dengan istilah disebut resentralisasi atau deotonomisasi. Dan resentralisasi itu tidak hanya di bidang administrasi, di bidang ekonomi, bahkan saat ini juga merambah ke bidang politik, seperti tampak jelas dalam pengangkatan para PJ kepala daerah. Khusus dalam konteks perkara nomor 130 ini, saya cukup kaget karena DPD RI sebagai representasi regional yang berwenang secara konstitusional menjaga dan membela otonomi daerah ditinggalkan alias tidak diajak oleh pemerintah maupun DPR. Mungkin kata pepatah dianggap sebagai mentimun bungkuk, masuk tak membuat genap, keluar tak membuat ganjil. Padahal DPD RI merupakan lembaga negara yang diberi mandat oleh konstitusi sebagaimana tercantum dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang Mulia,
alasan pemerintah seperti yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya di hadapan sidang MK tanggal 7 Desember 2023 bahwa RUU Kesehatan bukan merupakan lingkup kewenangan DPD tetapi lingkup kewenangan DPR sesuai pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga DPD tak perlu ikut membahas RUU Kesehatan. Menurut saya, argumen ini sangat naif, mengingkari prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Perkenankan saya menyampaikan dasar-dasar pemikiran yang mulia. Yang pertama adalah lingkup kewenangan DPD RI dalam ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah sesungguhnya tidak saja RUU yang murni mengatur kepemerintahan daerah seperti RUU Pemda, RUU Desa, Pilkada, IKN, pemekaran daerah, tapi juga RUU yang bersinggungan dengan kepentingan daerah alias berdampak kepada daerah seperti RUU Minerba, Kehutanan, Sistem Pendidikan Nasional, Pangan, Perumahan dan Permukiman, Perkebunan, Perikanan, Keperawatan, dan tentunya juga Kesehatan. Jadi yang mulia, RUU Kesehatan termasuk ke dalam RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, di mana DPD berhak ikut membahasnya. Pengabaian terhadap hak DPD itu berarti pelanggaran atas law making proses yang dijamin oleh konstitusi. Yang kedua, bila ditelisik lebih jauh, kewenangan DPD lainnya yaitu mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, jelas sekali tampak betapa luas cakupannya seperti terbukti dari 140 RUU yang diajukan DPD kepada DPR sejak tahun 2005 hingga 2023, RUU yang murni mengatur kepemerintahan daerah hanya 45 atau 32,15%. Sementara RUU yang bersinggungan langsung dengan kepentingan daerah dan atau berkaitan dengan otonomi daerah mencapai jumlah 95 atau 67,85%, seperti tampak dalam grafik dan diagram yang ada di dalam secara tertulis dalam keterangan ahli. Artinya yang mulia, dapat dimaknai bahwa DPD sebagai representasi regional dalam rangka memperjuangkan aspirasi daerah mengajukan cukup banyak RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah atau berdampak terhadap kepentingan daerah dalam mengurus urusan rumah tangganya. Sementara pemerintah pusat cenderung menghindar untuk melibatkan DPD dalam membahas bersama suatu undang-undang, walaupun nyata-nyata undang-undang itu berkaitan dengan otonomi daerah, seperti dalam kasus Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 ini. Sikap pemerintah ini menurut hemat kami sejalan dengan politik hukum resentralisasi atau deotonomisasi yang sedang dimainkannya. Tentu sikap pemerintah ini perlu sekali dikoreksi karena bertentangan dengan amanah konstitusi yang menghendaki otonomi daerah seluas-luasnya dan spirit reformasi 1998 yang menuntut otonomi daerah diberi ruang lapang dalam sistem NKRI. Yang ketiga, sepanjang sejarah kebijakan otonomi daerah kita, kesehatan sebagaimana juga pendidikan dan pekerjaan umum merupakan 3 serangkai yang selalu menjadi urusan pemerintahan yang ditransfer ke daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Tidak saja pada era reformasi sekarang, tapi juga pada masa Orde Baru yang terkenal sangat sentralistik di bawah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974.
Malahan di dalam Undang-Undang Pemda yang terakhir nomor 23 tahun 2014, urusan kesehatan dimasukkan ke dalam kategori urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, bukan urusan pemerintahan absolut yang dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal, dan agama. Tetapi dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dan kota secara konkuren. Sebagai pihak yang menerima urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar sesuai azas otonomi daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab menangani urusan kesehatan yang menjadi kewenangannya, seperti terkait upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Semua urusan tersebut berkaitan erat dengan isu otonomi daerah. Jadi, Yang Mulia, dalam membahas RU Kesehatan, pemerintah dan DPR tentu mau tidak mau akan menyinggung urusan-urusan kesehatan yang diotonomikan itu. Karena itu, keikutsertaan DPD dalam membahas RU Kesehatan bukanlah mengada-ada menurut hemat kami, tapi adalah suatu keniscayaan guna dapat menyuarakan kepentingan daerah yang dijamin oleh konstitusi. Absennya DPD bisa menjadi cacat formil karena pelanggaran terhadap hukum konstitusi. Kehadiran DPR tidak bisa menggantikan DPD yang rekrutmennya dari perseorangan atau independen ini. Kenapa? Karena DPR adalah lembaga representasi politik yang berbasis daerah pemilihan, di mana keputusan dalam pembuatan undang-undang lebih ditentukan oleh suara fraksi berdasarkan arahan pimpinan partai politik. Yang keempat, selain itu semua, DPD tak pula diberi kesempatan untuk memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU Kesehatan yang padahal mengandung muatan terkait dengan pendidikan. Pertimbangan atas RUU semacam itu sesungguhnya merupakan hak konstitusional DPD sesuai pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dampak dari tidak diikutsertakannya DPD dalam membahas RUU Kesehatan, padahal nyata-nyata berkaitan dengan otonomi daerah dan tidak pula diberikan ruang untuk memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU Kesehatan yang di dalamnya mengandung muatan terkait pendidikan adalah ditiadakannya hak DPD yang dijamin konstitusi, diabaikannya demokrasi konstitusional, dan negara hukum demokratis yang bisa membahayakan sendi-sendi kenegaraan kita. Serta tak kalah pentingnya adalah dirugikannya kepentingan otonomi daerah. Yang Mulia, akhirnya ahli sampai pada pendapat bahwa sebaiknya Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 yang telah menegasi hak-hak DPD sesuai ketentuan pasal 20D Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kiranya keterangan ahli bisa berguna bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Jakarta, 22 Januari 2024, ahli Johermansyah Johan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Susi belum siap ya, Pak Joni? Izin Yang Mulia, mungkin bisa setelah saksi yang belum siapnya. Terima kasih. Tidak bisa begitu karena kami ini sidangnya sudah mengantri juga untuk perkara-perkara panel. Hari ini sudah pleno yang ketiga ini. Jadi nanti kami alokasikan Prof. Susi bersama dengan saksi di sidang berikut. Terus pemohon seandainya masih akan mengajukan ahli diminta secara tertulis. Karena kesempatan berikutnya akan kami berikan kepada pemerintah dan pihak terkait. Ini perkara awal Maret harus sudah diputus. Jadi mohon dimengerti.
Jadi Prof. Susi kita periksa sekali besok dengan 3 saksi yang hari ini Bapak sudah bawa. Tapi seandainya masih ada saksi maupun ahli yang mau ditambahkan, tidak bisa kami dengar lagi karena waktunya tidak memadai dan bisa diberi keterangan secara tertulis, disampaikan secara tertulis. Jelas ya Pak ya? Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan dan kami akan mengoptimalkan kesempatan ini. Terima kasih. Sekarang untuk pemohon, ada pertanyaan untuk ahli Pak Laica dan Pak Johermansyah? Ya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia atas perkenan Yang Mulia. Terima kasih Prof. Laica Marzuki dan Prof. Johermansyah Johan yang telah memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini. Saya izin berkenan kepada Prof. Laica Marzuki. Pertanyaan saya singkat saja dan substansinya barangkali adalah penting untuk mendapatkan pendalaman. Yang pertama, izin berkenan Prof. Laica Marzuki tadi menyatakan akibat hukum daripada tidak disertakannya dan tidak adanya pertimbangan. Ada 2 perbuatan, yaitu tidak ikut serta dan tidak ada pertimbangan. Menurut Profesor, selain berakibat kepada tidak atau cacat formil di dalam proses ini, apakah dampak serius yang bisa diberikan pendapat ketika tidak diberikannya, pertama, ikut serta, dan kedua, pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang merupakan badan atau main state actor atau main state body yang merupakan bagian penting dari arsitektur kenegaraan kita. Itu saja Prof. Laica. Yang kedua, langsung kepada Profesor Dr. Johermansyah Johan. Pertanyaan saya adalah, kalau tadi disampaikan bahwa ada prinsip selain tentunya dengan batu uji pasal 22D ayat 2, apa implikasi daripada tidak dilibatkannya DPD ini dalam arti tingkat keseriusan seperti apa? Apakah ini hanya persoalan proses formil administrasi penyelenggaraan dalam legislasi atau tata cara pembuatan undang-undang, ataukah ini merupakan problem serius di dalam ketatanegaraan, khususnya dikaitkan dengan batu uji 22D ayat 2 dan juga junto dengan konstitusi tentang otonomi yang seluas-luasnya. Saya kira itu 2 pertanyaan saja kepada masing-masing. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari pemerintah. Silakan. Izin Yang Mulia dari staf ahli nanti. Baik, terima kasih Yang Mulia atas perkenan Yang Mulia. Kami ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada saudara ahli pada sore hari ini. Yang pertama adalah kami ingin mendapatkan penjelasan yang utuh ya terkait dengan pasal 22D itu. Di sana sudah diatur secara limitatif bahwa rancangan atau undang-undang seperti apa yang harus melibatkan DPD itu, tegas dikatakan bahwa yang terkait dengan pendidikan, otonomi daerah, dan juga yang lain-lain. Sementara di dalam undang-undang pendidikan itu juga sudah ada undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Dalam undang-undang daerah itu juga ada undang-undang 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah. Sementara yang disusun ini adalah terkait dengan undang-undang kesehatan. Itu mungkin barangkali Yang Mulia, mohon dijelaskan sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari pihak terkait PDSI, salah satu yang bicara. Ya, terima kasih. Saya Siapa? Ya, Prof. Arsun atau? Saya aja. Ya, jangan double-double. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, saya ingin bertanya kepada saksi ahli, baik Prof. Laica maupun Prof. Johan.
Yang pertama adalah menurut Prof sebagai ahli hukum, bagaimana legal standing dari pemohon yang malah seakan-akan on behalf of DPD begitu. Dalam arti DPD pun belum memberikan keterangan apa-apa begitu ya. Bahkan beberapa anggota DPD sudah memberitahu kami itu memang bukan bidang mereka begitu. Nanti mungkin akan kami hadirkan. Yang kedua, kami juga ingin bertanya kepada saksi ahli, bagaimana penafsiran tadi pasal 22D Undang-Undang Dasar 45 tadi, karena memang di sana pun tidak tertulis jelas bahwa bidang kesehatan juga bidang DPD begitu. Apakah ini hanya tafsiran diperluas begitu ya, Prof? Karena menurut kami berbahaya juga kalau hukum terlalu banyak memakai penafsiran yang diperluas. Karena kalau secara letterlock harusnya bidang kesehatan tidak ada di bidang DPD. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk kedua Prof juga, kami ingin bertanya, apakah Profesor harusnya tahu bahwa memang kesehatan juga bidang pemerintahan konkuren. Jadi harus ada pemerintah pusat juga, bukan full otonomi daerah juga sebenarnya, dalam arti harus ada pemerintah pusat juga di situ ya, karena memang istilahnya bukan berarti otonomi daerah itu hanya dilakukan oleh daerah, tapi justru harus berkoordinasi dengan pusat, bahkan menerima program-program pusat pun harus dijalankan di daerah. Jadi Pertanyaannya apa, Bapak? Ya, pertanyaannya adalah bahwa apakah dengan adanya asas pemerintahan konkuren ini juga bisa ditafsirkan bahwa harusnya DPD bisa aja hanya bersifat sebagai pelengkap begitu ya. Kalau kita lihat selama ini juga seperti itu begitu. Dari teman-teman DPR juga seperti itu, karena DPR pun sebenarnya sudah mewakili daerah sesuai fraksi masing-masing. Terima kasih, Majelis Hakim. Dari P2 KPK. Terima kasih Yang Mulia, dari kami cukup Yang Mulia. Cukup ya. Baik, silakan Prof. Dari meja hakim. Ada pertanyaan? Silakan Yang Mulia Pak Daniel. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Saya ingin pengayaan dengan Prof. Laica. Terima kasih untuk keterangannya, Prof. Saya ingin pandangan Prof terkait dengan perluasan kewenangan DPD. Misalnya gini, Prof. Ketika Presiden mengeluarkan Perpu yang terkait dengan otonomi daerah dan lain-lain terkait kewenangan DPD, itu dalam proses persetujuan di DPR, dalam praktek, itu DPD sama sekali tidak dilibatkan dalam memberikan persetujuan. Nah, dalam kaitan dengan hal ini, dalam keterangan Prof, apakah bisa ditafsirkan bahwa itu adalah bagian dari kewenangan mutlak DPD? Ini saya coba analogi dengan kewenangan DPD terkait dengan Perpu yang terkait dengan otonomi daerah. Itu saja pertanyaan saya, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, ada Yang Mulia Pak Arsul, silakan. Yang Mulia, pertama-tama saya kemukakan secara hukum upaya pelayanan kesehatan. Prof, mohon izin Prof, nanti dulu dijawabnya, masih ada satu pertanyaan dari hakim. Mohon bersabar. Silakan Yang Mulia Prof. Yang Mulia Pak Arsul. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Saksi ahli yang saya hormati, pertama saya menyampaikan terima kasih, apresiasi atas sudut-sudut pandang yang tadi telah disampaikan oleh kedua ahli. Nah, pokok persoalan kita adalah apa sebetulnya terjemahan atau tafsir atas kata yang berkaitan dengan, ya, dalam pasal 22D dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, terkait dengan itu, saya hanya ingin mengajukan pertanyaan singkat. Apakah Prof. Laica maupun Prof. Johermansyah di dalam tadi menyampaikan pendapat dan keterangan ahlinya itu juga melihat
membaca, meneliti risalah pembahasan dari perubahan. Ini ada di perubahan ketiga dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apakah ahli juga melihat ke sana atau semata berbasis penafsiran, kami boleh pakai istilah penalaran yang wajar menurut ahli? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Baik. Dari Prof. Saldi, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Ini melanjutkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Arsul. Saya ingin dapat pengayaan dari kedua ahli, Prof. Johermansyah Johan dan Profesor Laica Marzuki. Kalau dibaca konstruksi pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, itu kan bunyi di frasa terakhirnya begini, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran, pendapatan dan belanja negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan. Jadi ada kata berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Nah, mohon ini dielaborasi, apa sih sebetulnya atau mengapa konstitusi memilih diksi berkaitan? Nah, kira-kira kalau, ini terutama untuk Profesor Johermansyah, kalau dikaitkan dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang dikonstruksikan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah itu, bagaimana undang-undang itu mendefinisikan soal pembagian kewenangan, terutama yang ada wilayahnya bersentuhan dengan kesehatan dan pendidikan ini. Itu satu yang perlu penjelasan dari ahli. Nanti kalau ada yang lain akan saya lanjutkan. Terima kasih Pak Ketua. Baik, sudah habis. Dari Prof. Laica, silakan Prof. Para yang mulia yang saya hormati, pertama-tama saya ingin kemukakan secara hukum upaya pelayanan kesehatan merupakan bagian dari otonomi daerah (OTODA) berbasis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Para yang mulia yang saya hormati, oleh karena proses pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maka jabatan publik Menteri Kesehatan Republik Indonesia berada pada kedudukan yang centralized position, yang menafikan unsur lokal, yang merupakan bagian integral otonomi daerah berbasis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut ahli, para yang mulia yang saya hormati, keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan merupakan keniscayaan. Kiranya barangkali yang mulia saya kemukakan di sini bahwa otonomi daerah itu merupakan bagian dari
merupakan bagian para yang mulia dari otonomi daerah. Karena otonomi daerah itu merupakan keniscayaan. Demikian para yang mulia jawaban saya. Terima kasih. Baik, Prof. Silakan, Prof. Zirmansyah. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertama saya ingin menjawab pertanyaan dari kuasa pemohon Pak Muhammad Joni soal implikasi tidak dilibatkannya DPD di dalam penyusunan atau pembuatan undang-undang kesehatan ini. Implikasinya menurut hemat saya sangat serius karena suara yang akan disampaikan oleh DPD terkait bidang kesehatan itu adalah suara yang berbasiskan kepada kepentingan-kepentingan masyarakat daerah. Nah, terutama tentunya di bidang kesehatan. Kita tahu bahwa di bidang kesehatan sesuai dengan azas konkuren dibagi pusat punya kewenangan, Pemprov punya kewenangan, Pemkab dan kota punya kewenangan, maka kewenangan-kewenangan itu yang hilang, tak ada yang menyuarakan. Karena kita tahu DPR itu lebih sebagai perwakilan politik yang tadi basisnya daerah pemilihan. Jadi kehadiran DPD itu lebih sebagai penjaga suara rakyat di daerah. Nah, kalau itu tidak ada, maka akan sangat mengganggu khususnya terhadap sendi-sendi kehidupan berdemokrasi kita yang kita tahu dijamin salah satunya adalah dengan hadirnya DPD sejak masa reformasi ini dan juga akan mengganggu terhadap kepentingan otonomi daerah yang luas itu. Demikian yang pertama untuk Pak Joni. Yang kedua, dari pemerintah soal undang-undang yang dikaitkan dengan keterlibatan DPD, maka undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah ini adalah undang-undang yang kalau kita pelajari di dalam penyusunan undang-undang diusulkan lewat pintu DPD RI, itu ada dua kategori produk RUU yang terkait dengan bidang otonomi daerah secara langsung, kita sebut bidang kepemerintahan daerah, dan yang kedua bidang RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, dan ini menyinggung otonomi daerah. Nah, yang menyinggung otonomi daerah itu boleh dikatakan seluruh aspek yang ada di dalam pengaturan kewenangan-kewenangan yang didesentralisasikan ke daerah. Seperti yang saya singgung tadi, ada pekerjaan umum, ada pendidikan, dan ada kesehatan. Oleh karena itu, maka walaupun pusat punya kewenangan, tetapi daerah juga punya kewenangan. Nah, oleh karena itu pengaturan bidang kesehatan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang kesehatan memang sebaiknya harus melibatkan, mengikutsertakan DPD RI. Yang ketiga, Yang Mulia, untuk menjawab dari PDSI soal ketentuan legal standing, saya kira saya bukan ahli hukum ya, saya nggak bisa jawab itu, mungkin Prof. Laica. Saya kontaknya kepada otonomi daerah saja. Soal kesehatan yang tadi disinggung-singgung, konkuren tadi. Nah, konkuren itu desainnya sejak Undang-Undang 32 tahun 2004. Kita mulai pakai konkuren sampai yang terakhir 23. Di Undang-Undang 2299 tidak pakai konkurensi itu. Nah, konkuren itu prinsipnya berbagi. Jadi ada yang urusan pemerintahan yang dipegang oleh pusat, terutama yang strategis,
yang berat-berat, yang memerlukan SDM yang tinggi, yang memerlukan teknologi tinggi, kemudian dibagi lagi sebagian urusan pemerintahan yang sedang, itu ditaruh di tingkat provinsi, dan yang paling bawah adalah di kabupaten kota, urusan-urusan yang terkait dengan pelayanan-pelayanan day to day dari masyarakat daerah, termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan. Jadi oleh karena itu maka DPD bukan pelengkap. DPD itu menurut saya penting sekali diajak dan diikutsertakan oleh pemerintah dalam pembuatan RUU bidang kesehatan ini. Lalu yang berikutnya, yang keempat, dari Yang Mulia Hakim Asrul, saya ingin mengemukakan bahwa memang yang saya gunakan adalah penalaran yang wajar dalam membahas itu. Kebetulan Yang Mulia saya 4 tahun lebih menjadi ketua tim ahli penyusunan RUU di DPD RI, di Komite 1 khususnya. Nah, jadi saya punya data banyak, komplit, lengkap, dan tahu praktek-prakteknya ketika mereka nyusun undang-undang yang berhubungan dengan atau yang berkaitan dengan otonomi daerah itu. Nah, itulah tadi, termasuk undang-undang keperawatan pun mereka ikut mengajukan RUU-nya. Nah, jadi dengan kata lain bahwa DPD sebetulnya sangat bermanfaat bagi mitranya di DPR RI apa bisa dipakai digunakan RUU yang mereka usulkan itu. Nah, oleh karena itu juga pemerintah mestinya juga melakukan tradisi melibatkan DPD itu, terutama hal yang berkaitan dengan yang berhubungan dengan otonomi daerah. Yang boleh dikatakan hampir semua urusan pemerintahan kita itu sektoral ini punya urusan di daerah, tidak ada yang barangkali tidak kecuali kewenangan absolut. Itu jawaban saya untuk Yang Mulia. Yang terakhir, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, soal kaitannya dengan pajak pendidikan, undang-undang yang terkait dengan pajak pendidikan dan agama, DPD RI dapat dimintakan pertimbangan oleh DPR. Nah, itu pun kan sekarang tak terjadi di dalam RUU bidang kesehatan itu. Nah, soal tafsirnya adalah pendidikan ini kalau kita pelajari undang-undang kesehatan, syarat dengan muatan juga pendidikan di bidang kesehatan, yaitu kesehatan-kesehatan yang terkait dengan kepentingan-kepentingan daerah. Ada pengaturan-pengaturan kesehatan seperti pengaturan kesehatan untuk kedokteran, gizi, gigi. Ada banyak sekali pasal-pasalnya yang saya baca di Undang-Undang 17 tersebar. Nah, itu sangat juga berhubungan erat dengan kewenangan DPD yang tadi, yang boleh juga ikut serta memberikan pertimbangan dalam konteks pendidikan. Jadi RUU kesehatan, tapi dia bermuatan pendidikan. Ini yang kita maksudkan. Sehingga demikian kalau itu diajak, diikutkan, tentu RUU kesehatan ini akan lebih komplit, akan lebih lengkap. Itu argumennya Yang Mulia. Lalu soal bagi-bagi urusan tadi sempat sudah saya singgung, pembagian urusan pemerintahan yang absolut, yang dipegang semuanya oleh pusat, kesehatan tidak. Lalu konkuren kita bagi kepada daerah, itu pun dibaginya berbagai macam level sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Nah, konstruksi itu yang kita anut sekarang. Walaupun ada gagasan dan pemikiran yang berkembang sekarang untuk membagi urusan berdasarkan kemampuan daerah. Nah, ini sedikit wacanakan. Silakan Yang Mulia. Di putusan MK nomor 92 ya tahun 2012 itu kan tentang kewenangan DPD. Ini saya bacakan ya. Berkenaan dengan makna memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak sama dengan bobot kewenangan DPD untuk ikut membahas rancangan undang-undang. Artinya, ini biar jelas ya semuanya, artinya
DPD memberikan pertimbangan tanpa ikut serta dalam pembahasan dan merupakan kewenangan DPR dan Presiden untuk menyetujui atau tidak menyetujui pertimbangan DPD sebagian atau seluruhnya. Hal terpenting, nah ini coba didengarkan, hal terpenting adalah adanya kewajiban dari DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Ini putusan MK. Nah, saya minta kalau saya mau tanyakan ketika ini kepada pemerintah, ketika rancangan undang-undang kesehatan ini dibahas, ada enggak pertimbangan dari DPD? Pemerintah? Coba dijawab. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Nah, ini tolong ahli jelaskan. Ini ada pertimbangan MK dalam putusan 92 tahun 2012. Yang tadi saya katakan. Jadi katanya, hal terpenting adalah adanya kewajiban dari DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Nah, tolong ahli jelaskan. Tadi ada pengakuan dari pemerintah, tidak ada pertimbangan DPD itu. Silakan. Ya, jadi kalau dikaitkan dengan putusan MK, tadi yang mulia bisa kita katakan pemerintah abai, pemerintah lalai, karena kewajiban itu tidak dipenuhinya. Putusan MK padahal secara nyata meminta pemerintah untuk wajib memberikan pertimbangan yang terkait dengan hal-hal yang bidang APBN atau pendidikan, pajak, dan sebagainya. Jadi hemat kami begitu, bahwa seyogyanya kalau niat baik untuk menyusun undang-undang yang ada kaitannya dengan kepentingan-kepentingan otonomi daerah, mengapa kok tidak pertimbangan pun tidak diberi ruang, apalagi membahas. Saya kira jelas tadi kalau membahas kan ikut serta, biasanya DPD ikut dari tahap-tahapannya Pak Yang Mulia Pak Surul ya, sampai kita sebut sebagai DPD itu biasanya fraksi ke-10 ya. Nah, kalau dalam pertimbangan itu hanya pertimbangan saja, RUU-nya sudah dibahas, kemudian dimintakan pendapatnya DPD apa masukan dan sarannya. Begitu juga pemerintah, dan itu sayangnya tidak dilakukan. Terima kasih Yang Mulia. Pemerintah ya, nanti bisa dilihat putusan 92 2012 itu halaman 249 dan sampai 250. Terima kasih Pak Ketua. Baik. Pak Joni, kalau saksi-saksi Bapak ini bukan yang dari Semarang sudah pernah hadir itu? Izin Yang Mulia melaporkan saksi Prof. Dr. Zainal Mutakin dari Semarang sudah hadir, ini kali kedua, dan Bapak Sugeng juga dari Malang, dan Pak Budi Janu dari Jakarta. Demikian ini keterangannya tertulis atau hanya lisan Bapak? Sudah kami sampaikan tertulis Yang Mulia. Tertulis. Mohon berkenan. Oh. Terima kasih. Baik, kita sumpah. Nanti keterangannya bisa disampaikan singkat-singkat saja. Kemudian pihak-pihak kalau tidak kira tidak ada yang penting untuk ditanya didalami, saya kira kasihan kalau sudah 2 kali dari Semarang. Silakan maju. Prof. Zainal Mutakin, Budi Janu Purwanto, dan Sugeng Eko Irianto. Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur, mohon dibantu lapas sumpah untuk saksi. Baik Yang Mulia, terima kasih. Profesor Dr. Zainal Mutakin, PhD, ya. Budi Janu Purwanto, SMH, Saudara Sugeng Eko Irianto, MPS. Ikuti lapas sumpah yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah,
Saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, silakan kembali ke tempat. Prof. Laica sudah diperkenankan untuk, mungkin ya Pak Joni sudah nggak diperlukan lagi. Terima kasih keterangannya Prof. Sudah cukup. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat untuk pertimbangan hukum perkara ini. Baik, Prof. Silakan Pak Jainal, singkat-singkat saja, bisa di podium. Waktunya 5-7 menit, nanti kalau ada yang penting bisa ditanyakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, para hadirin semuanya. Pertama akan saya sampaikan posisi saya adalah seorang akademisi, seorang praktisi medis, seorang pendidik, dokter spesialis, dan juga guru besar ilmu bedah saraf di Fakultas Kedokteran Undip. Saya dikukuhkan sebagai guru besar pada tanggal 19 Agustus 2008. Jadi tentang diri saya sampaikan, terus rangkaian informasi yang akan saya sampaikan pada forum ini adalah mengapa saya hadir di persidangan yang mulia dan terhormat ini, mengapa saya diberhentikan sebagai dokter dan pendidik dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Dan pemberhentian itu dilakukan dengan instrumen kekuasaan melalui sidang etik medis. Ini adalah suatu kejanggalan. Karena sidang etik medis biasanya dilakukan manakala seorang dokter dalam memberikan pelayanan kepada pasien menghadapi komplain atau masalah atau dari pasiennya. Ya, dan ini diputuskan dengan cara melanggar hukum, yaitu perjanjian kerjasama yang saya buat dengan rumah sakit, dan itu masih berlaku. Bukti larangan untuk memberikan masukan yang berbeda atau kritik terhadap RUU yang sedang dibahas ini adalah bentuk nyata dari mencegah adanya meaningful participation. Yang terakhir adalah dampak pemberhentian diri saya pada proses pendidikan dokter spesialis dan pelayanan pasien, khususnya terkait pasien epilepsi kebal obat yang perlu pembedahan epilepsi, dan itu saat ini satu-satunya di Indonesia adalah di Semarang, dan kebetulan saya yang mengembangkan itu. Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, mengapa saya hadir? Sebagai seorang akademisi, praktisi medis, dan sekaligus pengampu pendidikan spesialis, bertanggung jawab menyampaikan kebenaran dan menjaga masyarakat dari informasi yang salah tentang pelayanan kesehatan, tentang pendidikan dokter dan dokter spesialis, dan tentang prosedur baku pengembangan sains medis. Dan masukan terkait dan kritik terkait RUU Kesehatan Omnibus Law ini ya adalah terkait dengan kebijakan kesehatan sudah jauh kami lakukan sejak sebelum ada RUU ya, terkait masalah kesehatan yang lain, dan semua itu selalu saya lakukan bukan hoax, bukan fitnah, tapi atas dasar landasan kebenaran sains dalam lingkup ketentuan Undang-Undang ITE. Dan masukan berupa meaningful participation yang saya lakukan selalu saya tulis lewat media cetak dan media online, bukan media sosial. Jadi mengapa saya diberhentikan? Sejak tahun 2020 saya sudah beberapa kebijakan Menteri Kesehatan sebelumnya saya tulis di berbagai media online. Salah satu antara lain polemik vaksin Nusantara, ini tahun 2020 dan 2021. Saya sebutkan di situ ini adalah tontonan kebodohan dan kebohongan oleh Terawan, contohnya itu. Satu lagi, testimony based medicine. Jadi saat itu lagi rame-ramenya para pejabat kita memberikan testimoni di depan media terkait
pengobatan yang diberikan oleh seorang dokter, yaitu Dokter Terawan. Izin Yang Mulia. Ya. Masih ada? Dari PDSI. Jadi tulisan lain terkait pendidikan dokter spesialis, terkait krisis dokter spesialis, terkait karut-marut distribusi dokter spesialis, ini semua ada di media Kompas dalam awal-awal penyusunan RUU. Terus tentang surat tanda registrasi. Jadi walaupun ini uji formel, tapi yang saya tulis terkait masalah-masalah yang ada di dalam Izin Yang RUU. Mulia. Ya. Siapa Dan Izin kemudian dari PDSI. urutannya saya dipanggil. Jadi kronologi pemberhentian. Nanti ditanyakan kalau ada yang... Enggak, saya tidak bertanya. Ini kami keberatan dengan materi yang disampaikan ini karena ini uji formil, bukan Ya, tentang pemberhentian itu seseorang. hakim yang mulia, Anda kok sabar Pak, nanti didengar dulu. Kalau Anda ada yang ketidaksetujuan di materinya yang disampaikan, Anda boleh tanya. Kalau tidak, sampaikan di kesimpulan akhir nanti. Yang mulia Majelis Hakim. Ya. Jadi Bapak, kronologi. Kalau yang contoh-contoh Ya, tulisan-tulis Bapak itu Jadi sudah bisa kami tangkap. Terima kasih. Sekarang hal lain lagi apa yang disampaikan? Jadi kronologinya tanggal 27 Maret saya dipanggil menghadap Dirut Rumah Sakit Dr. Karyadi, disampaikan oleh Dirut bahwa Menteri Kesehatan tersinggung atas tulisan-tulisan saya sehingga saya diminta untuk cooling down. Oke, pada tanggal 1 April Dirjen Yankes datang ke Rumah Sakit Karyadi untuk melakukan sosialisasi RUU dan di situ beliau meminta seluruh ASN Kementerian Kesehatan untuk memberikan masukan hanya lewat jalur resmi, yaitu partisipasi sehat Kementerian Kesehatan. Terus tanggal 4 April, saya dipanggil diundang menghadapi Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Karyadi, dan sidang etik tidak membahas persoalan saya dengan pasien, membahas tulisan saya di media cetak dan media online. Khususnya yang akan saya ceritakan nanti, tulisan di artikel di media Kumparan.com, pentingnya menjaga etika profesi kedokteran. Ya, ini terbit tanggal 2 April. Tanggal 5 April saya diminta hadir menghadap direktur untuk menerima surat pemberhentian sebagai dokter mitra. Mulai tanggal 6 April. Padahal saya sebagai dokter bukan dokter mitra, saya seorang pendidik. Dokter mitra itu pengertiannya seseorang dokter bekerja di rumah sakit, melayani pasien, mendapat imbalan jasa medis, selesai. Ya, Tapi saya seorang guru. Tidak usah berpendapat. Oke. Saya seorang guru dan memberikan pendidikan tadi. Jadi yang saya tulis, saya bercerita dalam tulisan saya itu tentang apa yang dialami oleh pembantu rumah tangga di rumah saya yang bercerita kalau saudaranya di seputaran Jakarta baru saja dioperasi otaknya karena jatuh dari motor. Ya, itu cerita dari orang lain. Oke. Kan bukan. Nggak, maksud saya begini, tulisan saya kemudian menjelaskan bahwa dari apa yang saya pelajari itu kasus yang tidak perlu tindakan operasi. Gitu. Walaupun si pasien berterima kasih, tapi dokter telah melakukan suatu tindakan yang tidak etis. Ya. Dan itu terjadi bukan hanya di bidang saya, tapi semua bidang kedokteran ada yang seperti itu. Ya. Ya, gitu. Artinya tulisan Bapak itu sebenarnya bisa mengcounter kasus yang oleh pembantu rumah. Itu yang Oke, sekarang masih ada yang dijelaskan tidak? Ada, Prof. Terima kasih. Waktunya yang mulia. 2 menit lagi. Oke. Jadi dari sidang etiknya hasilnya kesimpulannya disampaikan kepada Dirut waktu itu dari Komite Etik, tidak didapatkan pelanggaran etik dalam tulisan berjudul pentingnya menjaga etika profesi kedokteran di media online Kumparan tanggal 2 April 2023. Tidak ada pelanggaran terkait perjanjian kemitraan saya sebagai dokter mitra dalam pelayanan medis bidang bedah saraf sejak tahun 1995 selama 28 tahun. Ya, perjanjian ini diperpanjang setiap 3 tahun dan yang terakhir berakhir nanti 15 Maret 2024. Jadi masih berlaku. Dan komite menawarkan solusi agar semua tulisan saya itu disensor lebih dulu oleh Komite Etik sebelum dipublikasi. Permintaan ini saya tolak ya di depan Komite Etik dengan alasan hanya Undang-Undang ITE yang bisa membatasi tulisan saya. Yang berujung akhirnya Direktur Utama menyampaikan surat pemberhentian dengan menangis kepada saya dan beliau mengatakan saya adalah sebagai bawahan yang harus menjalankan perintah atasan. Itu saja, dan kebetulan Rumah Sakit Karyadi adalah rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kesehatan. Ya, waktunya Pak sudah habis. Oke. Mohon yang terakhir,
Jadi pembungkaman ini dilakukan dengan instrumen kekuasaan tadi, dan kenapa saya menyampaikan yang terakhir, surat edaran yang dibuat oleh Dirjen Yankes dipertanggalkan 11 April. Di situ disebutkan ya, surat edaran ke seluruh wilayah Kemenkes, ASN Kementerian Kesehatan harus mendukung proses sosialisasi positif RUU Kesehatan. Tuh. Berikutnya, tidak boleh membahas RUU di luar forum resmi Kementerian Kesehatan. Dan yang terakhir, bagi yang tidak patuh akan dilakukan pembinaan administratif. Pengertiannya mulai dari teguran, peringatan, mutasi, sampai yang saya alami Ya, yaitu sudah. pemberhentian. Terima kasih Yang Mulia, dan semoga memberikan gambaran bagaimana pembungkaman itu terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kalau saksi itu tidak boleh berpendapat, Pak. Jadi menyimpulkan pembungkaman itu kan sudah bagian dari kesimpulan dan pendapat. Baik, nanti yang menilai hakim. Sekarang Pak Budi, silakan, saksi Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sebagai saksi ingin memberikan kesaksian bahwa saya adalah Ketua Umum Organisasi Profesi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia yang pernah beberapa kali diundang oleh Badan Legislasi DPR, Panitia Kerja Komisi 9, dan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang tentang kesehatan. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa Organisasi Profesi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia didirikan sejak tanggal 13 Februari 1946 di Yogyakarta pada saat ibu kota pemerintahan hijrah, dan para ahli farmasi Indonesia yang saat itu disebut sebagai ASN apoteker membantu para pejuang untuk memberikan support obat-obatan yang dibawa dari depot farmasi di Manggarai di Jakarta. Organisasi Profesi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia berdasarkan Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sudah mendapat kekuatan hukum sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 2016. Anggota kami adalah tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, dan analis farmasi. Semuanya ini bisa disebut sebagai, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian. Lebih populer disebut sebagai asisten apoteker. Istilah asisten apoteker sudah dikenal sejak tahun 1882, jauh sebelum Indonesia merdeka, berdasarkan Statsblad 1882 nomor 97, yaitu sebutan bagi lulusan sekolah asisten apoteker. Kemudian asisten apoteker juga dengan adanya keputusan Menteri Kesehatan nomor 679 tahun 2003, juga sebutan bagi lulusan program Diploma 3 Farmasi dan program Diploma 3 Analisa Farmasi dan Makanan. Mungkin bisa fokus ke kaitannya dengan pembentukan undang-undang itu, kesaksian Bapak apa? Ya. Pada saat kami diundang oleh Badan Legislasi untuk memberikan pandangan dan masukan, pada saat itu bersamaan dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia memberikan pandangan dan masukan. Kami telah memberikan pandangan dan masukan, bahkan presentasi berupa PowerPoint, dan atas masukan tersebut tidak ada diskusi, tidak ada pertanyaan, dan tidak ada pendapat yang ditanyakan kepada kami pada saat kami selesai presentasi. Berikutnya kami juga telah mendapat undangan dari dari Panitia Kerja Komisi 9 DPR tentang rancangan undang-undang tentang kesehatan. Sama halnya dengan yang di Badan Legislasi, kami juga telah memberikan masukan secara lisan yang materinya sama persis dengan yang telah kami sampaikan di Badan Legislasi. Namun sama halnya, kami juga tidak mendapat pertanyaan, tanggapan, atau diskusi. Bahkan kami juga tidak mendapat dokumen berupa naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang kesehatan. Padahal pada saat itu di luaran sudah beredar naskah yang menurut keterangan pada saat dibalik, mereka tidak tahu siapa yang membuat dan mengedarkan itu.
Berikutnya adalah proses yang ketiga, kami juga diundang oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan terkait dengan rancangan undang-undang yang dalam undangan ini ada naskah akademik dan ada rancangan undang-undangnya, yang dalam rancangan undang-undang tersebut saya baca atau kami baca ada istilah tenaga teknis kefarmasian sesuai dengan nomenklatur organisasi profesi kami. Namun tidak ada penjelasannya, sehingga kami memberi masukan bahwa tenaga teknis kefarmasian itu berupa terdiri atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, dan analis farmasi. Namun itu hanya sekedar dicatat. Tidak ada juga pertanyaan, diskusi ya terkait dengan apa yang kami sampaikan. Bahkan kami terkaget-kaget pada saat menjadi undang-undang, istilah tenaga teknis kefarmasian itu berubah menjadi tenaga vokasi farmasi. Sehingga itu memberikan dampak langsung dan konkret dari salah satu anggota kami, yaitu tenaga teknis kefarmasian sarjana farmasi yang merupakan lulusan jenjang program akademik, tidak bisa lagi melakukan praktik atau pekerjaannya, karena dalam undang-undang tersebut dipersyaratkan bagi tenaga kesehatan lulusan jenjang akademik yang ingin praktik harus melanjutkan ke pendidikan profesi. Iya, jadi ada 3 kali event diundang ketika rancangan itu, kemudian tidak pernah ada pertanyaan, dan setelah undang-undang kemudian di launching ada dampak. Salah satu contoh yang Bapak jelaskan terakhir ya. Benar yang mulia. Apa lagi Bapak yang mau sampaikan? Ya, dampak itu berakibat terhadap kurang lebih 12 ribuan tenaga teknis kefarmasian yang berkualifikasi sebagai sarjana farmasi tidak lagi bisa memperoleh surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian atau tenaga vokasi farmasi karena tidak lagi diterima dalam sistem aplikasinya. Di aturan yang baru ini. Betul, betul yang mulia. Baik, masih ada lagi? Cukup yang mulia. Cukup, silakan. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia hakim dan seluruh anggota, izinkan saya dari organisasi profesi Persatuan Ahli Gizi Indonesia, kebetulan saya sebagai Sekretaris Jenderal, sekilas menyampaikan bahwa organisasi profesi kami didirikan tahun 57, anggotanya sampai saat ini kurang lebih 67.000. Kami mempunyai pendidikan Diploma 3, Diploma 4, S1, Profesi, S2, dan S3, setiap tahun meluluskan kurang lebih sekitar 88.000. Saya akan menyampaikan bagaimana kami dilibatkan dalam proses penyusunan diskusi ya. Kami 5 kali mendapatkan undangan dari Kementerian Kesehatan sejak tanggal 14 sampai 20 Maret, 1 kali undangan dari DPR tanggal 12 April 2023. Setelah itu kami berdiskusi dengan seluruh pengurus yang ada di Indonesia setiap hari untuk melakukan dialog diskusi terkait dengan perkembangan. Ada beberapa daftar inventarisasi masukan yang diberikan oleh Persagi kepada pemerintah tanggal 18 Maret, total diskusi 3 kali, total pasal yang dipertimbangkan ya, diskusi kami 136 pasal, total pasal yang diperbaiki dari kami 26 dari 478, itu adalah draft yang lama. Tanggal 3 April total diskusi sebanyak 2 kali, total pasal yang dipertimbangkan 128, dan yang diperbaiki dari kami 27 pasal dari 478. Pernyataan DPP Persagi dari kami terkait dengan proses meaningful participation, yang pertama adalah Persagi setuju bahwa kemudian telah memberikan platform bernama Partisipasi Sehat untuk menjadi wadah dalam penerimaan DIM terhadap rancangan undang-undang kesehatan. Persagi itu telah menerima 6 undangan untuk mengikuti public hearing atau RDP terkait dengan rancangan undang-undang kesehatan. Yang ketiga adalah Persagi tidak merasakan adanya right to be considered atas masukan yang telah kami berikan, didasar pada tidak atau sedikit sekali masukan dari DPP Persagi yang diakomodir
pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, seperti misalnya bahwa organisasi profesi adalah dinyatakan setiap kelompok tenaga medis dan kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi, padahal draft Februari yang kami harapkan tetap dirubah menjadi tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat membentuk organisasi profesi baru pada draft final. Beberapa pasal juga dihilangkan. Berikutnya, Persaki tidak setuju bahwa pembentukan Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan telah sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang ini tidak ketidaksetujuan ini kapan disampaikan, Pak? Ya. Pak, saya kira itu apa saja yang dapat kami berikan masukan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dari pemohon ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang kira-kira krusial, kalau tidak ada. Ada singkat saja yang mulia. Pertama, terima kasih kepada para saksi dan saksi dilindungi oleh undang-undang. Yang kedua, pertanyaan kepada Profesor Dr. Zainal Mutakin menyebutkan di sini bahwa ada keterangan di sini yang menyebutkan perintah dari atasan. Apakah itu perintah atasan sebagai pribadi atau sebagai struktur pemerintahan? Itu yang pertama. Untuk saksi yang kedua, Pak Budi Janu tadi mengatakan tidak ada tanggapan, diskusi, dan perdebatan, dan mengatakan ada naskah akademis. Menurut saksi, ada berapa jenis naskah akademis atau RUU yang diketahui atau beredar atau yang saudara ketahui? Dan yang kedua saya tanyakan adalah ketika rapat panja selain saudara dan tadi ID, siapa lagi yang hadir? Apakah ada yang dikenal, yang tidak dikenal, atau siapa? Terakhir, untuk Pak Bambang. Pak Bambang siapa? Mohon maaf, Pak Sugeng, mohon izin yang mulia. Apakah memang ada tanggapan atau jawaban atau surat bahwasanya pendapat saudara sudah disampaikan dan kami menanggapinya? Apakah ada pada forum atau ada secara organisatoris diberikan tanggapan? Dan yang kedua, berapa naskah akademis yang saudara ketahui? Terima kasih. Baik, dari pemerintah. Baik, terima kasih yang mulia. Atas perkenan yang mulia, kami ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan kesaksian yang sudah disampaikan oleh saksi dari pemohon. Yang pertama kepada Prof. Zainal Mutakin, sebagaimana diketahui bahwa meaningful participation ini sudah dilakukan oleh pemerintah, baik itu melalui seminar, diskusi publik, dan juga yang lain-lain. Tetapi pemerintah tidak hanya cukup di situ, tetapi juga menyediakan portal partisipasi.kemkes.go.id. Itu adalah portal resmi. Pertanyaan Bapak apa? Ya, pertanyaan kami adalah apakah saudara saksi juga memanfaatkan partisipasi saudara di dalam memberikan masukan untuk penyempurnaan penyusunan rancangan undang-undang kesehatan ini. Yang kedua, kepada Pak Budi dan juga Pak Sugeng, saya ingin penegasan saja bahwa apakah Pak Sugeng dan Pak Budi adalah memang betul-betul diundang di dalam meaningful participation tersebut, dan yang kedua juga sama pertanyaannya kepada Prof. Zainal Mutakin bahwa pemerintah menyediakan partisipasi sehat.kemkes.go.id, itu adalah portal resmi yang digunakan untuk menampung partisipasi masyarakat. Yang kedua juga, di dalam portal tersebut juga telah diunggah rancangan undang-undang dan juga naskah akademik rancangan undang-undang kesehatan tersebut. Gitu. Apakah saudara juga mendownload atau mengetahui tentang RUU dan NA yang diupload di dalam naskah akademik tersebut? Gitu. Yang terakhir untuk ketiga-tiganya adalah sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa partisipasi sehat itu, mohon maaf, meaningful participation itu adalah sudah dilakukan kepada seluruh organisasi profesi termasuk juga ID, PDG, IPPNI, IPI, dan IAI.
Dan ini juga banyak di berbagai media online gitu, termasuk juga di YouTube. Apakah saudara juga pernah gitu melihat di YouTube bahwa partisipasi sehat itu telah dilakukan kepada organisasi profesi ini? Itu mungkin barangkali yang mulia. Terima kasih. Dari PDSI. Ya, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Ya, pertanyaan saya kepada Prof. Zainal. Prof dari tadi bicara tentang etika. Sekarang saya juga ingin bertanya, apakah juga etis Prof misalkan sebagai ASN juga menyampaikan forum, Jangan pendapat. Ya, di luar pertanyaan forum. yang lain. Ya, maksudnya itu, Prof. Itu. Iya, tapi pendapat kalau itu. Maksudnya apakah menurut Prof Zainal? Ya kan pendapat. Anda mendorong untuk berpendapat ya, orang. Yang kedua, untuk Pak Budi dan Pak Sugeng. Kalau dari fakta yang tadi dipaparkan oleh Bapak berdua, berarti Bapak berdua kan benar-benar diundang begitu ya. Bahkan beberapa tadi ada yang malah Pak Sugeng sih bicara tadi ada yang diakomodir begitu. Nah, apakah ketika sudah diakomodir walaupun mungkin soal sedikit banyaknya itu sangat subjektif gitu, apakah itu juga belum meaningful participation menurut Pak Sugeng dan Pak Budi? Terima kasih Majelis Hakim. Ya. Dari P2 KPK. Terima kasih Yang Mulia. Ini saya sampaikan kepada saksi Profesor Mutakin. Iya. Begini, kalau nggak salah, memang terlihat di foto-foto Prof. Zainal Mutakin ini ikut demo. Demo menolak pembahasan RUU Kesehatan. Ya. Sekarang Bapak pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya, lalu dalam meaningful participation, apakah memang ID ikut? Kalau ikut di mana posisinya? Jadi pertanyaannya Bapak tahu tidak kalau ID itu ikut atau tidak? Ya. Jadi jangan berpendapat, tapi menyaksikan tidak. Oh ya. Bahwa ada pihak yang Bapak maksud itu ikut apa tidak itu. Itu untuk saksi begitu. Ya, di pihak lain kan mendengar ID akan ikut di dalam meaningful participation yang disebut. Sedangkan pihak lain juga menolak pembahasan undang-undang kesehatan. Terima kasih. Silakan Pak dari Hakim, cukup ya Pak Zainal. Jawab singkat saja. Tadi ada yang cukup ya dan tidak saja dari pemerintah tadi. Jadi dari kuasa hukum bahwa saya dipanggil menghadap dirut dan disampaikan kalau Menteri Kesehatan tersinggung atas tulisan-tulisan saya di media cetak dan media online dan saya diminta oleh Menteri untuk cooling down. Kemudian pada saat tanggal 5 April saya diundang menghadap dirut untuk menerima surat pemberhentian disampaikan oleh dirut, itu adalah bentuk cooling down yang dimaksudkan oleh Menteri Kesehatan, yaitu pemberian. Beliau menyampaikan secara langsung sambil menangis dan beliau mengatakan bahwa saya adalah hanya bawahan yang harus menjalankan perintah atasan, di mana Rumah Sakit Karyadi adalah rumah sakit vertikal di bawah. Ya, tadi sudah dijelaskan juga itu. Jawab yang lain. Yang berikutnya, tadi terkait pertanyaan terakhir tentang meaningful participation, ya, saya hanya melihat bahwa di saat pemerintah atau Kementerian Kesehatan meminta melakukan FGD dan sebagainya, tapi pada saat yang sama beredar di semua rumah sakit Kementerian Kesehatan surat edaran dari Dirjen Yankes yang isinya saya sampaikan tadi, poinnya salah satu ASN Kementerian Kesehatan harus mendukung proses sosialisasi positif RUU Kesehatan. Itu menurut pemahaman saya itu harus setuju. Tidak boleh berbeda pendapat atau kritik karena sosialisasi positif. Terus tidak boleh membahas RUU di luar forum resmi Kementerian Kesehatan. Negara kita memberikan kebebasan dan yang saya lakukan menulis itu adalah bentuk partisipasi. Itu sudah pendapat. Jadi ada demo menolak pembahasan, tapi hari ini mempersoalkan tidak dilibatkan dalam pembahasan. Jadi demo itu adalah bentuk betul tidak demo Bapak setuju, ya, ada. gitu. Betul ya. Betul, saya ikut demo. Ya. Ada lagi mau tambahkan Pak? Ya. Jadi edaran Dirjen tadi itu di bagian akhir ketidakpatuhan pada ketentuan ini akan dilakukan pembinaan administratif. Dan itu dialami ya bukan hanya pada diri saya, pada pihak-pihak yang lainnya yang melanggar itu. Yang ngupload tadi ada tidak itu sebenarnya rancangan undang-undang sudah dimuat di web. Itu kami baca semuanya, tetapi kami lihat
ada hal-hal yang penting yang belum ada di sana yang itu harus kami sampaikan, dan itu saya punya hak tadi menulis di media cetak. Baik. Ya. Pak Budi. Terima kasih Yang Mulia. Pertama kami akan menjawab apa yang disampaikan oleh pengacara atau penasihat hukum dari pemohon, bahwa kami mengetahui di media, terutama di media sosial, ada naskah akademik, ada rancangan undang-undang. Ulangi, ada rancangan undang-undang. Naskah akademiknya tidak ada. Namun pada saat kami diundang di Balik dan Panja Komisi 9, itu salah satu yang hadir dari PBID menanyakan naskah akademik dan rancangan undang-undang, juga dijawab tidak ada. Dan itu yang pertama. Yang kedua mengenai dalam undangan tersebut, apakah ada organisasi lain? Ya, saya membaca ada organisasi lain dalam undangan yang saya terima melalui pesan WhatsApp Messenger. Saya tidak akan sebutkan nama organisasinya, tapi itu menjadi pertanyaan buat saya karena di Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan yang saat itu masih berlaku, Undang-Undang hanya menyebutkan bahwa setiap jenis tenaga kesehatan harus membentuk organisasi profesi. Nah, jenisnya itu artinya setiap satu jenis, satu organisasi. Namun kami tidak menanyakan dalam rapat tersebut kenapa ada yang organisasi lain yang sebelumnya saya tidak tahu. Itu terkait dengan pertanyaan dari penasihat hukum. Dari pemerintah. Dari pemerintah, saya termasuk yang diundang. Jadi dalam keterangan tertulis dan juga PowerPoint yang sudah diberikan kepada Mahkamah Konstitusi yang mulia melalui pengacara, di situ saya buat screenshot mengenai undangan dari Badan Legislasi DPR, tentu undangan ini melalui Sekretariat Jenderal. Kemudian dari Panitia Kerja Komisi 9 dan dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Jelas-jelas di situ disebut ada yang menyebutkan nama saya, lalu dalam kurung Ketua Umum Organisasi Profesi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, atau nama organisasinya. Jadi diundang. Nah, masukan yang sudah saya berikan adalah seperti yang tadi saya sampaikan di podium, secara lisan, karena saya melihat dalam batang tubuh RUU tersebut ada istilah tenaga teknis kefarmasian, namun tidak ada deskripsi tenaga teknis kefarmasian itu dilihat apa saja, sehingga saya memberikan masukan secara lisan dan saya lihat walaupun saya tidak screenshot, dicatat apa masukan saya tersebut. Cukup dari termasuk juga tadi yang ditanyakan apakah saya diundang dan itu dokumennya berupa surat keterangan dan PowerPoint sudah saya berikan atau kami berikan kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat. Demikian Yang Mulia. Terima kasih. Baik, dari Pak Sugeng terakhir. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ada tanggapan resmi, apakah masukan kami di tempat juga tidak ada. Artinya, memang kan sudah ada di portal tadi. Semua masukan itu di-upload lewat portal yang telah disediakan. Jadi kita tidak mengetahui apakah itu sudah direspon, apakah juga dipakai atau tidak, kita tidak tahu. Yang jelas itu sudah kami lakukan dan sudah kami informasi kepada seluruh pengurus yang ada di Indonesia. Kalau dilihat dari arti meaningful participation, kita dilibatkan. Tetapi pada saat kita bandingkan RUU dengan setelah pengesahan, banyak sekali pasal yang juga memberatkan dari profesi. Tadi sudah sampaikan tentang STE dan seterusnya. Seolah juga profesi tidak ada lagi menjadi sejenis organisasi kemasyarakatan. Saya kira demikian. Terima kasih. Cukup ya Pak. Baik. Terima kasih kepada para saksi. Jadi untuk pemohon tinggal satu ahli, Ibu Susi, yang akan didengar, tapi nanti akan kami gabung dengan ketika mendengar keterangan ahli dari pemerintah. Jika ada ahli yang akan diajukan kembali, keterangannya saja secara tertulis disampaikan kepada mahkamah. Oleh karena itu kepada pemerintah ditanyakan akan mengajukan ahli. Ya Mulia, kami akan mengajukan ahli 4 Pak, yang Mulia. 4. Ya. Dan 4 ahli, saksi ya? 4 juga.
2 dulu. 2 dengan Bu Susi 3. Miss. Baik, nanti 2 dulu ahlinya Pak. Karena kami akan mendengar ahli yang tersisa dari pemohon, Prof. Susi. Siap. Digabung nanti. Kemudian nanti mungkin sisanya bisa kami gabung juga kalau pihak terkait mengajukan ahli. Supaya kami simultan berpacu dengan waktu ini. Makasih Yang Mulia. Baik, kemudian Mahkamah menetapkan sidang lanjutan untuk perkara ini di hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 pukul 15. Jadi 3 hari lagi. Pukul 15, agendanya adalah mendengar keterangan ahli pemohon, Prof. Susi, dan 2 ahli dari pemerintah. Supaya paling lambat besok disampaikan keterangan dan CV-nya Bapak. Karena kan sidangnya Kamis. Ya, siap Pak. Ya, kalau dari kampus supaya ada izin dari atasan. Kemudian kalau akan menyampaikan keterangannya melalui Zoom atau melalui tidak secara langsung, bisa mempersiapkan rohaniawan dan kitab suci, kecuali menggunakan fasilitas yang sudah disiapkan MK di beberapa perguruan tinggi atau lembaga yang ditunjuk. Begitu ya. Untuk yang lain bersabar dulu, nanti ada gilirannya, dan para pihak supaya hadir tanpa dipanggil pada persidangan yang sudah ditentukan tadi, karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Terima kasih kepada ahli, Prof. Juermansyah dan para saksi. Semoga keterangannya bermanfaat untuk persidangan ini. Cukup, Prof. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Kamis 25 Januari 2024 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 130 garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 telah selesai.